belajar, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dan berdoa bersama. Nah, sebelum masuk pada nyanyi dan berdoa, siapa yang bisa memimpin doa dan bernyanyi di depan? Ya, silakan Yakin. Berdiri. Teman-teman, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan telah kami dari tinggal di sekolah Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, agar kami bisa mendengarkan yang Ibu akan menjelaskan nanti. Tuhan, hanya inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi semua, silakan duduk. Sekarang Ibu Guru akan bertanya, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada semua, mantap. Berarti setiap datang di sekolah harus semangat supaya hari-hari orang boleh ada bertemu dengan teman yang lain, saling bersapa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar ya mata pelajaran IPA kelas 4 fase B ya. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini yaitu yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini? Dua. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu Guru berikan atau yang ada di slide saat ini ya. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Yang kedua, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Siapa yang bisa menjawab? Coba Aileen. Silahkan berdiri Aileen untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Iya, tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang lain? Oh, coba Clairin. Manusia dan hewan kalau merasa lapar, jika merasa lapar, hewan akan bergerak mencari mangsa, kalau manusia akan memasak atau pergi membeli makanan. Kalau tumbuhan melalui proses fotosintesis. Iya, tepuk tangan. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Yang lain lagi. Kenneth dulu. Apa? Coba berdiri. Akar, daun, buah, bunga, batang. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Yang lain lagi. Kasih kesempatan yang lain. Coba, siapa? Arbiana. Silakan berdiri. Bunga, batang, akar, daun, dan buah. Iya, tepuk tangan. Nah, itu adalah bagian tubuh dari tumbuhan. Nah, sekarang Ibu Guru memperlihatkan
tumbuhan yang Ibu Guru sudah siapkan, ya. Nah, ini adalah siapa tahu bunga apa ini? Ayo. Bunga apa? Iya, bunga kamboja. Tepuk tangan dulu. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak tadi, bahwa bagian-bagian tumbuhan, ya, bagian-bagian tubuh dari tumbuhan tadi saya bilang ada bunga, ada daun, ada batang, ada apa lagi? Apa lagi? Buah. Nah, di sini tidak ada buah, ya? Ada buah di sini? Dia buah. Kalau di bunga-bunga yang lain ada yang kecil-kecil. Nah, sekarang apa yang sudah disampaikan tadi sudah benar. Nah, lihat. Ini bagian-bagian tumbuhan. Nah, seperti yang ada di sini terus sebutkan tadi, ada apa? Bunga. Terus ada apa? Ada apa lagi? Nah, semuanya itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Itu orang manusia. Manusia juga memiliki bagian-bagian tubuh dari manusia. Toh, apalagi ini tumbuhan pasti ada bagian-bagiannya. Nah, untuk fungsi, ya, apa fungsi bagian-bagian tumbuhan tersebut? Ya, siapa yang boleh mendatang tunjuk dong? Bilang ini fungsinya ini. Ya, siapa yang boleh? Yang lain lagi. Oh, coba yakin. Datang tunjuk. Jelaskan kepada teman-teman. Daun ini untuk tempat cadangan makanan. Batang untuk mengalirkan nutrisi ke bagian tubuh-tumbuhan yang lain. Akar untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam bagian tanah. Bunga untuk tempat perkembangbiakan. Nah, kalau buah juga tempat untuk cadangan makanan. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang ada yang lain lagi yang mau maju? Ada? Nah, kalau tidak ada, Ibu Guru lanjut. Dari fungsi bagian-bagian tumbuhan tersebut, apa yang sudah disampaikan oleh teman kita yaitu yakin, ya sudah benar. Tetapi kita lihat lagi, ya masing-masing, ya. Mulai dari apa ini? Buah. Ini buahnya. Buahnya ini ada fungsinya. Fungsi dari buah apa? Coba baca. Jadi buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, ya. Selain menyimpan cadangan makanan, dia juga melindungi apa? Biji. Jadi buah itu di dalamnya ada biji. Lanjut. Yang kedua berikut. Apa ini? Bunga. Coba baca bersama-sama. Bunga berfungsi tumbuhan. Jadi ini bunga ini tuh dia ke tempat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, lanjut. Yang selanjutnya apa? Batang fungsinya apa? Iya. Jadi batang fungsinya yaitu menyalurkan nutrisi dari akar menuju ke seluruh apa? Bagian tumbuhan. Sama di sini, ini ada akar ini. Dia menyalurkan nutrisi atau makanan yang dia dapat. Kemudian ada juga daun. Daun fungsinya ini sebagai tempat berfotosintesis, ya. Dia sebagai tempat membuat
Dan juga daun ini berfungsi untuk bernafas, ya. Dan kemudian ada yang berikut, ada apa? Apa akarnya? Ya, jadi akar fungsinya yaitu dia menyerap air. Dari mana? Tentu dari tanah, Kang. Dari tanah, kemudian dia menutrisi dari dalam tanah dan berfungsi untuk apa? Supaya ini tumbuhan tetap hidup. Dia tetap menopang ini tumbuhan supaya dia tumbuh dengan baik, dia tumbuh dengan besar. Nah, dari bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, nah ini tadi orang sebahas itu akar. Nah, ternyata akar ini dia ada dua jenis. Ada akar tunggal, ada akar serabut. Nah ini, akar tunggalnya seperti ini. Kalau akar serabutnya dia hanya satu, ya. Kita lihat di sini pengertiannya akar tunggal dan akar serabut. Nah, kalau akar tunggal adalah akar yang tumbuh dari batang, masuk ke dalam tanah, baru cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utamanya. Nah, itu adalah akar tunggal. Nah, lanjut. Akar serabut. Nah, akar serabut ini adalah akar samping yang keluar dari pangkal batang. Kemudian akar ini menggantikan akar tunggal yang tidak berkembang. Seperti bunga ini memiliki akar serabut. Dari materi sekarang, apakah ada yang belum mengerti tentang bagian tubuh tumbuhan? Kalau ada silakan bertanya. Sebelum Ibu Guru lanjut, adakah yang ingin bertanya? Paham semua? Betul-betul? Nah, kalau begitu lanjut. Sekarang kembali lagi ke gambar tadi. Nah, tadi kan akar tunggal dan akar serabut. Kemudian daun. Jadi daun ini dia ada terbagi 4 jenis daun, ya. Ada yang menyirip, ada yang menjari, ada yang melengkung, dan ada yang sejajar. Sekarang, siapa yang boleh memberikan contoh daun yang menjari? Siapa yang boleh? Aileen berdiri. Contohnya seperti apa? Iya, Gedi, tepuk tangan. Ada lagi yang menjadi. Coba Mesan, apa? Ya? Daun ubi. Tepuk tangan lagi. Yang di sini ya, daun apa? Yang menjadi. Daun apa? Iya, daun pepaya. Tepuk tangan. Lanjut, yang daun sejajar. Yakin? Rumput, tepuk tangan. Ini apa? Jagung. Iya. Sekarang, kalau yang menyirip, biasanya banyak orang lihat di mana? Pohon apa? Nangka. Iya, durian dan sebagainya. Jadi itu daun yang menyirip bisa orang lihat di pohon-pohon yang besar, ya. Setiap daun tetap menyirip. Sudah mengerti sampai sini? Sudah. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau begitu orang akan lanjut, ya. Nah, sekarang karena Ibu Guru sebagai kelompok seperti ini, ya. Oh, dengan Mesan datang dulu dengan ini nih, Ardana. Mesan dulu dengan Ardana. Cepat-cepat. Ya. Jadi ini sudah duduk per kelompok. Ibu Guru akan bagikan, ya. Ada soal seperti ini yang akan Ibu Guru bagikan. Nah, ini soalnya dikerjakan per kelompok. Jadi dikerjakan berapa? Kelompok. Ibu Guru akan bagikan dan langsung dibuat.
Boleh? Boleh. Ya, kelompok 1. Kita akan mempresentasikan tugas kelompok masing-masing. Ya, semua sudah selesai? Ya, mantap. Kalau sudah selesai. Kalau begitu, Ibu Guru akan ajak untuk presentasi di depan. Mulai dari kelompok 5. Ayo, silakan datang ke depan. Tolong yang lain sama dengan kalian ada sepakat tuh kalau ada teman-teman yang sementara baca hasil tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Iya, tidak boleh bercerita. Harus perhatikan. Silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Daun, tempat, tumbuhan, membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan dan biji-biji di dalamnya. 5. Tempat berkembang biakan tumbuhan. Supaya sudah berkembang biak akan menjadi biji inilah yang nanti bisa ditanam sebagai batang, menambahkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menolong tumbuhan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kembali. Sekarang dari kelompok 5 lanjut ke kelompok 1. Silakan maju. Tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak, berkembang menjadi inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok berapa ini? 6. Silakan. Hasil kami bunga tempat berkembang biak dan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang
nanti bisa ditanam kembali. Mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Demikian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Itulah hasil presentasi dan maka kita akan merefleksikan pembelajaran kita di saat ini, ya. Kita akan merefleksikan pembelajaran yang orang sudah dapat di hari ini. Kalau menurut Anissa, bagaimana pembelajaran kita di saat ini? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan atau bagaimana? Berdiri. Menyenangkan. Yakin. Bagaimana menurut Yakin? Sangat menyenangkan karena orang bisa belajar bagian tumbuh-tumbuhan. Iya, tepuk tangan. Perempuan lagi, Clarin. Menyenangkan karena kita bisa tahu bagian tumbuh-tumbuhan. Iya, tepat. Refleksi pembelajaran kita di saat ini tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, yaitu bahwa tumbuhan pada umumnya dia memiliki akar, dia memiliki daun, dia memiliki batang, dan dia memiliki bunga dan buah. Ada fungsi juga yang berbeda-beda seperti ya. Jadi saat ini pembelajaran kita sudah selesai dan kita akan tutup dengan menyanyi dan berdoa. Silakan siapa yang mau menyanyi dan berdoa? Ya, silakan. Teman-teman, mari kita menyanyi Garuda Pancasila. Teman-teman, mari kita menyanyi. Nah, kita akan mempresentasikan tugas kelompok masing-masing. Ya, semua sudah selesai? Ya, mantap. Kalau sudah selesai. Kalau begitu, Ibu Guru akan ajak untuk presentasi di depan. Mulai dari kelompok 5. Ayo, silakan datang di depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kelompok 5 akan mempresentasikan. Tolong yang lain sama dengan kalian ada sepakat tuh kalau ada teman-teman yang sementara baca hasil tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Iya, tidak boleh bercerita. Harus perhatikan. Silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Daun, tempat tumbuhan, membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan biji-biji di dalamnya. Bunga, tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunganya sudah berkembang biak akan menjadi biji inilah yang nanti bisa ditanam sebagai batang, mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menolong tumbuhan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kembali. Sekarang dari kelompok 5 lanjut ke kelompok 1. Silakan maju. Tepuk tangan.
berbagi. Ya, silakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kami. Hasil diskusi kami. Bunga tempat berkembang biak dan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Demikian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok paling yang kelompok lain sudah sama toh? Sesama atau belum? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, dari hasil presentasi kita, maka kita akan merefleksikan pembelajaran kita di saat ini, ya. Kita akan merefleksikan pembelajaran yang orang sudah dapat di hari ini. Kalau menurut Anissa, bagaimana pembelajaran kita di saat ini? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan atau bagaimana? Berdiri. Menyenangkan. Alasannya? Alasannya apa? Tidak ada alasan. Nah, duduk, dia cuma bilang menyenangkan. Tepuk tangan dulu. Lanjut dengan Yakin. Bagaimana menurut Yakin? Sangat menyenangkan karena orang bisa belajar bagian tumbuh-tumbuhan. Iya, tepuk tangan. Perempuan lagi, Clairin. Menyenangkan karena kita bisa tahu bagian tumbuh-tumbuhan. Iya, tepuk tangan semuanya. Jadi, refleksi pembelajaran kita di saat ini tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, yaitu bahwa tumbuhan pada umumnya dia memiliki akar, dia memiliki daun, dia memiliki batang, dan dia memiliki bunga dan buah. Ada fungsi juga yang berbeda-beda seperti ya. Jadi saat ini pembelajaran kita sudah selesai dan kita akan tutup dengan menyanyi dan berdoa. Silakan siapa yang mau menyanyi dan berdoa? Ya, silakan. Siap, berdiri. Teman-teman, mari kita menyanyi Garuda Pancasila. Teman-teman, mari kita menyanyi. Nah, kita akan mempresentasikan tugas kelompok masing-masing. Ya, semua sudah selesai? Ya, mantap semua kalau sudah selesai. Kalau begitu, Ibu Guru akan ajak untuk presentasi di depan. Mulai dari kelompok 5. Ayo, silakan datang di depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 akan mempresentasikan. Tolong yang lain sama dengan kalian ada sepakat tuh kalau ada teman-teman yang sementara baca hasil tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Iya, tidak boleh bercerita. Harus perhatikan. Silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
laut, tempat, tumbuhan, membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan dan biji-biji di dalamnya. 3. Tempat berkembang biakan tumbuhan supaya tidak berkembang biak akan menjadi biji inilah yang nanti bisa ditanam sebagai batang, menambahkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menolong tumbuhan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang dari kelompok 5 lanjut ke kelompok 1. Silakan maju. Tepuk tangan. Tumbuhan bunga yang sudah berkembang biakan menjadi biji. Inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok berapa ini? 6. Silakan. Pakai kuat nih, pakai kuat coba baca supaya dapat ingat. Maju lagi, maju lagi. Adana maju lagi. Ya. Silakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kami. Bunga tempat berkembang biak dan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji. Inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Demikian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok paling yang kelompok lain sudah sama toh? Sesama atau belum? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, dari hasil presentasi kita, maka kita akan merefleksikan pembelajaran kita di saat ini, ya. Kita akan merefleksikan pembelajaran yang orang sudah dapat di hari ini. Kalau menurut Anissa, bagaimana pembelajaran kita di saat ini? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan atau bagaimana? Berdiri. Menyenangkan. Alasannya? Alasannya apa? Tidak ada alasan. Nah, duduk, dia cuma bilang menyenangkan. Tepuk tangan dulu. Lanjut dengan Yakin. Bagaimana menurut Yakin? Sangat menyenangkan karena orang bisa belajar bagian tubuh tumbuhan. Iya, tepuk tangan. Perempuan lagi.
Iya, tepuk tangan semuanya. Jadi, refleksi pembelajaran kita di saat ini tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, yaitu bahwa tumbuhan pada umumnya dia memiliki akar, dia memiliki daun, dia memiliki batang, dan dia memiliki bunga dan buah. Ada fungsi juga yang berbeda-beda seperti ya. Jadi saat ini pembelajaran